Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. AC Milan versus Udinese, Rossoneri tumbang 0-1 di San Siro. AC Milan harus tunduk di tangan Udinese dengan skor 0-1 pada lanjutan Liga Italia di San Siro Minggu 5 November. Gol tunggal Udinese dihasilkan Roberto Pereira lewat titik penalti pada menit ke-62. Sementara itu, Milan kesulitan mencetak gol gara-gara kombinasi kurang tenang dalam memanfaatkan peluang plus pertahanan tim tamu yang kokoh. Hasil ini membuat AC Milan menempati posisi ketiga dengan 22 poin. Sedangkan Udinese berada di posisi ke-16 dengan 10 poin. Atalanta versus Inter Milan, Nerazzurri bekuk Ladea 2-1, makin kukuh di pucuk. Atalanta versus Inter Milan di pekan ke-11 Liga Italia 2023-2024 sudah tuntas. Bermain di Gewi Stadium Minggu 5 November, Nerazzurri menang 2-1 atas Ladea. Inter memimpin lebih dulu lewat penalti Hakan Calhanoglu 5 menit jelang istirahat. Di babak kedua, Inter menggandakan skor menjadi 2-0 lewat aksi Lautaro Martinez. Atalanta cuma bisa menipiskan ketertinggalan lewat 1 gol dari Gianluca Scamacca di menit ke-61. Hasil ini membuat Inter makin kukuh di puncak klasemen Liga Italia dengan 28 poin dari 11 laga, sementara Atalanta tertahan di peringkat kelima dengan 19 poin. Salernitana versus Napoli, Partenope menang 2-0. Napoli meraup poin penuh dalam lawatan ke markas Salernitana. Juara bertahan Serie A ini menang 2 gol tanpa balas di Stadion Areci Sabtu 4 November. 2 gol Napoli dalam pertandingan ini dicetak oleh Giacomo Raspadori di menit ke-13 dan Elif Elmas di menit ke-82. Hasil ini membawa Napoli naik urutan keempat klasemen sementara Serie A dengan 21 poin. Salernitana masih mendekam di dasar klasemen dengan 4 poin. Fulham versus Napoli, gol Bruno Fernandes menangkan Setan Merah 1-0. Fulham versus Manchester United tersaji pada lanjutan Liga Inggris di Craven Cottage Sabtu 4 November. Laga tuntas, Bruno Fernandes jadi pahlawan Setan Merah dengan golnya di menit akhir laga. Hasil itu membuat MU berada di posisi ke-8 klasemen Liga Inggris sementara dengan 18 poin, sedangkan Fulham di tempat ke-14 dengan 12 poin. Manchester City versus Bournemouth, Doku cemerlang, The Citizen pesta gol 6-1. Manchester City mendulang 3 poin setelah menang meyakinkan atas Bournemouth dengan skor 6-1 di Stadion Etihad pada Sabtu 4 November. Manchester City mampu melayangkan 4 gol terlebih dahulu melalui Jeremy Doku di menit ke-30. Bernardo Silva di menit ke-33. Manuel Akanji di menit ke-37 dan Phil Foden di menit ke-64. Bournemouth mencoba memperkecil ketertinggalan di menit ke-74 lewat gol Luis Sinistera.
Namun City kembali menceploskan 2 gol tambahan melalui gol kedua Bernardo Silva di menit ke-83 dan Nathan Ake di menit ke-88. Berkat kemenangan ini, Manchester City memuncaki klasemen Liga Inggris dengan mengkoleksi 27 poin dari 11 pertandingan. Sementara itu, Bournemouth menempati posisi ke-17 dengan 6 poin, hanya 1 angka dari Luton Town di zona degradasi. Newcastle versus Arsenal sengit. The Magpies menang tipis 1-0. Newcastle United memenangkan duel sengit berintensitas tinggi melawan Arsenal di St. James Park dalam lanjutan Premier League Minggu 5 November. The Magpies menang 1-0 via gol Anthony Gordon di menit ke-64. Kemenangan ini membawa Newcastle naik ke posisi ke-6 klasemen Liga Inggris dengan 20 poin. Arsenal pun harus merasakan kekalahan pertamanya di Premier League musim ini dan tertahan di urutan ketiga dengan 24 poin. Hasil Premier League pekan ke-11 hari ini. Brentford menang 3-2 atas West Ham, Sheffield United menang 2-1 atas Wolves, Burnley kalah 0-2 atas Crystal Palace, Everton imbang 1-1 atas Brighton. Sampai pekan ini daftar pemuncak top skor ditempati oleh Erling Haaland dengan 11 gol, diikuti oleh Mohamed Salah dan Son Heung-min dengan 8 gol. Hasil Real Sociedad versus Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024. Blaugrana menang tipis berkat gol telat. Real Sociedad versus Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024 berhasil dimenangkan oleh Blaugrana dengan skor 0-1. Gol tunggal di pertandingan ini dicetak oleh Ronald Araujo di menit ke-90+2. Hasil itu membawa Barcelona naik ke posisi ketiga klasemen Liga Spanyol 2023-2024 dengan nilai 27 dari 12 laga, sedangkan Sociedad menempati posisi ke-6 dengan 19 poin. Dortmund versus Bayern, Kane hat-trick, di Rotten menangi Der Klassiker 4-0. Bayern Munich menjadi pemenang Der Klassiker jilid pertama di Stadion Signal Iduna Park Minggu 5 November. Harry Kane menyumbang hat-trick untuk memonitori kemenangan Bayern atas Borussia Dortmund 4-0. Bayern membuka keunggulan lewat Dayot Upamecano di menit keempat. Kemudian disusul oleh 3 gol Harry Kane di menit ke-9, menit ke-72, dan menit ke-90+3. Hasil ini membuat Bayern menempati posisi kedua dengan 26 poin, sedangkan Dortmund berada di posisi keempat dengan 21 poin. Al-Nassr versus Al-Khalij. Al-Alami menang 2-0, Ronaldo bikin gol lagi. Al-Nassr versus Al-Khalij dalam lanjutan Saudi Pro League sudah tuntas. Al-Alami menang 2-0 dengan Cristiano Ronaldo turut menyumbang gol. Hasil ini membuat Al-Nassr bertahan di peringkat kedua klasemen Saudi Pro League dengan 28 poin dari 12 laga, sementara Al-Khalij berada di peringkat ke-15 dengan 10 poin. Akhirnya, Arda Güler dikonfirmasi segera debut di Real Madrid. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti memberikan sebuah kabar baik jelang laga melawan Rayo Vallecano. Ia memastikan bahwa Arda Güler akan debut di laga ini. Ancelotti memastikan bahwa Güler benar-benar siap untuk debut di laga ini.
ia menyebut sang gelandang berada dalam kondisi yang bagus untuk mendapatkan debutnya di laga ini. Real Madrid sendiri dipastikan perlu melakukan rotasi tim saat melawan Rayo Vallecano. Pasalnya di tengah pekan depan mereka akan kembali berhadapan dengan SC Braga, sehingga ia perlu mengistirahatkan beberapa pemain kuncinya di laga ini. Real Madrid bantah rumor sudah bungkus Kylian Mbappe. Kabar yang beredar terkait Mbappe mulai membuat pihak Real Madrid gerah. Klub La Liga Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi terkait Kylian Mbappe. Mereka memastikan bahwa belum membuat pergerakan apapun untuk merekrut sang pemain dari PSG. Mereka menghormati status Mbappe sebagai pemain PSG sehingga mereka tidak membuat pergerakan apapun saat ini. Menurut rumor yang beredar, PSG benar-benar serius ingin mempertahankan Mbappe. Mereka terus merayu sang penyerang agar bertahan di tim mereka, di mana mereka siap memberikan gaji dengan nominal besar agar Mbappe bertahan. BP Marotta, Inter harus berterima kasih kepada keluarga Zhang. CEO Inter Milan BP Marotta bicara tentang keputusan Presiden Steven Zhang yang berusaha mempertahankan klub dengan fokus melunasi hutang ke Oaktree. Zhang sendiri saat ini dilaporkan sedang mencari hutang baru untuk menutup pinjaman tersebut. Keluarga Zhang mencintai Inter dan Inter harus berterima kasih. Jangan lupa bahwa selama bertahun-tahun mereka telah menggelontorkan dana ratusan juta euro, ujar Marotta. Inter sendiri diprediksi akan terus berkembang jadi klub besar, di mana saat ini Nerazzurri berada di posisi puncak klasemen sementara Serie A. Hal yang sama mereka raih juga di Liga Champions. Rekor gila Harry Kane bersama Bayern Munchen. Harry Kane kembali membuktikan kelasnya sebagai striker top dunia. Kali ini Borussia Dortmund menjadi korban keganasan sang striker, di mana Harry Kane mencetak hat-trick di laga ini. Rekor yang diukir Kane di laga ini adalah ia menjadi salah satu striker tertajam di Bundesliga. 3 gol ke gawang Dortmund membuat Kane sudah mengkoleksi total 15 gol di Bundesliga sejauh ini. Padahal Bundesliga baru menggulirkan pekan ke-10 mereka. Statistik mencatat bahwa tidak ada pemain manapun di Bundesliga yang mampu mencetak 15 gol dari 10 laga. Jadi, ini tanda-tanda Kane bukan striker sembarangan. Mikel Arteta marah besar setelah gol Newcastle ke Arsenal disahkan. Manajer Arsenal Mikel Arteta merasa sangat kecewa dengan keputusan wasit dan VAR yang mengesahkan gol Anthony Gordon ke gawang Arsenal. Gol yang dicetak oleh Gordon di menit ke-64 tersebut merupakan salah satu gol yang cukup kontroversial, di mana saat itu gol tersebut sempat diduga offside. Akan tetapi setelah melalui pengecekan VAR, akhirnya gol tersebut diputuskan sah oleh wasit. Sangat memalukan melihat apa yang terjadi, terutama melihat gol itu disahkan di Premier League yang disebut liga terbaik di dunia, tegas Arteta. Tak terhentikan, Jeremy Doku bikin 2 rekor di Liga Premier Inggris. Jeremy Doku mengantongi 2 rekor Liga Premier saat Manchester City meraih kemenangan atas Bournemouth. Rekrutan musim panas ini menjadi pemain termuda dalam sejarah Liga Premier Inggris. Pada usia 21 tahun dan 161 hari, yang berkontribusi pada 5 gol dalam 1 pertandingan setelah mencetak 1 gol dan membuat 4 assist ke gawang The Series di Etihad. Selain itu, ia menjadi pemain termuda yang membuat 4 assist dalam 1 pertandingan setelah menunjukkan kualitasnya sedikit demi sedikit pada musim ini. Dan ini merupakan pertandingan di mana pemain asal Belgia itu benar-benar menyatakan dirinya ke Liga Primer. Manchester City berencana membajak gelandang muda Manchester United. Manchester City rupanya memiliki rencana untuk membajak gelandang muda Manchester United yakni Kobbie Mainoo.
Berdasarkan laporan dari 442, Siti rupanya melihat adanya bakat dan potensi besar yang dimiliki oleh sosok Kobbie Mainoo. Karena itu mereka sangat tertarik untuk bisa mengamankan jasa sang pemain dalam waktu dekat. Rencana Siti untuk bisa mengamankan Kobbie Mainoo ini sendiri dipastikan diketahui oleh pihak Manchester United, dan kemungkinan besar United akan mencoba sekuat mungkin untuk bisa mempertahankan sang pemain yang memang memiliki bakat dan potensi besar tersebut. Gol istimewa di waktu yang istimewa untuk Bruno Fernandes. Sebuah pujian diberikan Conor Coady kepada Bruno Fernandes. Ia menilai sang gelandang telah menunjukkan penampilan yang luar biasa. Nyaris pulang dengan 1 angka, Bruno Fernandes menambah perolehan poin Setan Merah jadi 3 poin. Ia mencetak gol di injury time sehingga Setan Merah menang 1-0 atas tuan rumah. Coady percaya bahwa gol Bruno Fernandes itu bakal meningkatkan kepercayaan diri sang playmaker dan juga Manchester United secara keseluruhan. Pasalnya, Manchester United lagi mengalami periode sulit dan gol itu membuat Setan Merah terlepas dari rentetan hasil buruk tersebut. Cristiano Ronaldo cetak 400 gol dan 90 assist sejak umur 30 tahun. Seolah tiada pertandingan tanpa ukiran rekor bagi Cristiano Ronaldo. Ronaldo kembali menjadi sosok penentu kemenangan Al Nassr atas Al Khalij. Kontribusi CR7 dalam partai ini komplit, mencakup gol dan assist. Sang legenda Real Madrid membuka skor pada menit ke-26. Ini adalah gol nomor 400 yang tercatat sejak dirinya merayakan ulang tahun ke-30, Februari 2015 silam. Durasi yang dia butuhkan buat mencapai milestone tersebut hanya 8 tahun. Tak cuma membuat gol, umpan sakti Ronaldo kepada Laporte melahirkan assist ke-90 punya Ronaldo sejak memasuki 30 tahun. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!